Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Widya Seki Suryalam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi kasus pemilihan bahan dan material. Jadi di sini untuk studi kasus yang saya pilih adalah studi kasus pemilihan material untuk stang sepeda. Latar belakang itu zaman sekarang banyak bermunculan inovasi-inovasi produk. Hampir semua produk yang dahulunya sederhana kini disulap menjadi barang yang inovatif, seperti halnya sepeda. Lalu sepeda berbentuk standar dan fungsinya sebagai alat transportasi saja. Namun kini tidak hanya memiliki bentuk yang standar, tetapi memiliki bentuk dan fungsi yang bervariasi yang lebih inovatif. Mulai sepeda yang fungsinya khusus digunakan di medan yang curam seperti gunung, sepeda yang memiliki mesin, sepeda lipat dengan rangka yang dapat dilipat menjadi dua bagian, fungsi-fungsi lainnya yang diterapkan pada sepeda. Plastik pad disebut juga dengan PET atau PETP. Dalam bahasa lengkapnya disebut polyethylene telepad. Produk plastik pad memiliki sifat tahan panas, tahan benturan tinggi, ketangguhan dan ketahanan sobek yang baik. Resin pads memiliki titik leles sekitar 250 derajat, biasanya di atas 200 derajat Celcius. Jenis plastik ini memang banyak digunakan untuk tutup botol minuman seperti tutup botol air mineral, tutup botol jus, sehingga dalam hal ini kami ingin memanfaatkan mengenai pembuatan stang sepeda dan menggunakan limbah plastik pad bekas sebagai bahan dasar stang sepeda, sehingga diharapkan dapat menghasilkan stang sepeda yang memiliki kualitas yang baik, kuat, tahan lama, dan murah. Kemudian konsep dan cara kerja. Eh, Stang sepeda. Stang adalah salah satu dari 3 titik penyangga di tubuh sepeda. Dua lainnya adalah sadel dan pedal. Dimasukkan melalui pengait di tabung kemudi menjamin rotasi roda depan, sehingga untuk mengemudi agar sepeda dapat berjalan sesuai keinginan. Pemilihan material. Material adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Berdasarkan pengertian tersebut, maka material teknik adalah material yang digunakan untuk menyusun benda dan digunakan untuk perkayasaan dan perancangan di bidang teknik. Pemilihan material. Logam adalah material yang mempunyai daya hantar listrik yang tinggi dengan sifat konduktor yang baik dan tahan terhadap temperatur tinggi. Mempunyai titik titik yang tak tinggi, keras, mengkilap, dan tidak tembus cahaya. Dan dapat dideformasi sehingga banyak digunakan pada konstruksi. Keramik merupakan campuran antara unsur logam dan non-logam, kebanyakan dalam bentuk oksida, nitrida, dan karbida. Material yang termasuk dalam kelompok ini tersusun atas clay, semen, dan gelas. Material ini bersifat insulator terhadap listrik dan panas dan lebih tahan pada temperatur tinggi dan lingkungan yang berat daripada logam dan polimer. Sifat mekanik material ini keras namun ketas. Polimer adalah molekul rantai panjang yang mengandung beberapa ikatan mer. Mer dalam sebuah polimer adalah sebuah molekul hidrokarbon tunggal seperti etilen, C2H4, karet, dan plastik termasuk dalam kelompok ini. Kebanyakan berupa senyawa organik yang secara kimia tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan non-logam lainnya. Densitas yang rendah dan fleksibilitas yang tinggi merupakan ciri dari material ini. Pemakaian plastik juga sangat luas, mulai dari peralatan rumah tangga yang terdalam mobil, kabinet, radio, televisi, sampai konstruksi mesin. Komposit merupakan material hasil kombinasi dari dua atau lebih yang sifatnya sangat berbeda dengan sifat masing-masing material asalnya. Komposit selain atau lebih yang dibuat dari hasil rekayasa manusia juga dapat terjadi secara alamiah. Misalnya kayu yang terdiri dari serat selulose yang berada dalam matriks lignin. Komponen ini banyak dipakai dalam konstruksi pesawat terbang karena mempunyai sifat ringan, kuat, dan non-magnetik. Kaca adalah padatan non-kristalin, amorf. Yang paling lazim digunakan adalah kaca soda kapur, kaca borosilikat sebagai botol dan ovenware. Logam juga dapat dibuat non-kristalin melalui pendinginan cepat. Kurangnya struktur kristal menyebabkan keramik dan kaca menjadi keras, rapuh, dan rentan terhadap konsentrasi tegangan. Dalam hal ini, kami ingin memanfaatkan mengenai pembuatan stang sepeda dengan menggunakan bahan limbah plastik pad sebagai bahan dasar stang sepeda. Dalam hal ini, limbah plastik pad ini masuk ke dalam klasifikasi material teknik yaitu polimer. Pemilihan bentuk. Proses pemilihan bentuk dilakukan terlebih dahulu yang efisiensi dan keamanannya lebih tinggi. Setelah mana melewati proses analisis, maka kita tentukan studi kasus ini dipilih bahan plastik pad karena memiliki efisiensi tinggi. Dan bentuk yang digunakan adalah seperti ini. Pemilihan proses dan penutup.
Dalam pemilihan proses dilakukan proses analisis terlebih dahulu dari segi bentuk dan ketahanan material dan segi prinsip kerjanya agar memiliki tingkat efisiensi yang tinggi dan meminimalisir kesalahan proses pembuatannya nanti. Untuk langkah pertama yaitu mempersiapkan bahan dasar terlebih dahulu yaitu limbah plastik PET atau polyethylene dengan beberapa campuran warna, kemudian dilelehkan dan dituang cetakan yang sesuai dengan bentuk stang sepeda. Dilakukan proses finishing dengan pengamplasan untuk menyamarkan bagian yang tidak rata sehingga melalui proses percetakan stang sepeda terlihat lebih rapi. Dalam studi kasus limbah yang ada dengan memanfaatkan plastik tersebut guna pembuatan stang pada sepeda. Kemudian dilakukan proses pembentukan menggunakan bahan dasar PET dan dibentuk sesuai model yang didesain sehingga menyesuaikan dengan bentuk stang sepeda sehingga terbentuklah stang sepeda yang dapat digunakan sesuai dengan fungsional dari stang tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.